itu nama yang disukai adalah Abdullah atau Abdurrahman atau nama-nama yang disandarkan kepada Allah maupun sifatnya. Bintangnya Titanic ki sapa? DiCaprio gitu. Wis kuwi lah pokoknya. Leonardo DiCaprio. Atau mungkin Dek. DECK namanya Dek. Dek. Atau mungkin kan band-band koyok ke Englishan itu, DECK itu. Dek padahal dek kapal apa dek Vario apa Pertamina dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah amabad. Kembali lagi dalam acara atau konten kopi monolog. Orang sing koplak-koplak iki Jan. Sudah ngopi hari ini. Semoga sehat selalu semua, baik yang sudah subscribe atau belum channel YouTube Alinaro Batang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai adab, bagaimana baiknya memberikan nama kepada anak. Ini terhitung pembahasan awal ya, karena kemarin opening yang kebetulan juga membahas perihal kopi baik itu sejarahnya, hukum meminumnya, karena dalam pembahasan itu tertaut dengan nama konten kopi monolog itu sendiri. Dan sekarang saya akan membahas bagaimana baiknya atau adab dalam memberikan nama kepada anak. Sebelum itu, kenapa saya kepikiran atau memiliki inisiatif untuk memberikan atau membuat konten ini? Karena alhamdulillah saya juga punya member baru atau putri baru, adiknya Najia, putri lagi, pandungannya pun sedaya semoga menjadi putri yang solehah dan manfaat. Baik, bagaimana adab menamai anak baiknya? Sejauh sesempit yang saya ketahui, apakah harus Arab? Tidak juga. Yang penting nama itu memiliki arti yang baik. Seperti halnya dengan nama-nama mungkin mbah-mbah kita terdahulu, orang-orang tua kita terdahulu, sesepuh-sepuh kita terdahulu, yang memang secara kultural atau budaya sangat kuat sekali, maka beliau-beliau memberikan nama ya sesuai pada zaman tersebut. Ya seperti sopo ya, guru-guru kita ya, teman-teman guru ya, maksudnya Pak Bayu ya. Baik, Pak Bayu. Contoh, asalkan memiliki arti yang baik, itu tidak harus menggunakan Arab. Arti baik dalam artian secara budaya, secara tata bahasa, secara bahasa itu kan ya juga banyak bagaimana bahasa itu terbentuk, linguistik itu terbentuk, maka makna yang ada pun ya sesuai dengan bagaimana linguistik tertentu atau bahasa tertentu itu terbentuk secara historis. Contoh ambil contoh saja Pak Bayu ini. Bayu kan Jawa ya. Pak Bayu Aryo Koko. Bayu itu setahu saya itu artinya angin, udara, udara, api, air, avatar. Udara, doa orang tua beliau yang mungkin
menyejukkan atau dibutuhkan banyak orang, menjadi orang yang bermanfaat, sebagaimana dengan sifat udara itu sendiri. Seperti itu. Atau mungkin Bapak Presiden kita, Joko Widodo, Pak Jokowi. Ini tidak ada hubungannya sama 2024 ya. Saya cuman memaknai namanya setahu saya ya. Joko itu kan anak laki-laki ya, identik muda, dan Widodo itu mempunyai prinsip yang kuat, mempunyai keteguhan hati, atau memiliki kebijaksanaan. Artinya anak laki-laki yang memiliki kebijaksanaan, dan itu baik, dan itu tidak harus Arab, seperti itu, asalkan memiliki nama yang baik. Lalu bagaimana salafus soleh atau para ulama terdahulu menuangkan adab-adab atau menuangkan bagaimana baiknya memberikan nama pada anak di dalam karya-karyanya atau di dalam kitab-kitab yang mutabaroh. Yang pertama, secara jumhur itu nama yang disukai adalah Abdullah atau Abdurrahman, atau nama-nama yang disandarkan kepada Allah maupun sifatnya, Abdurrauf dan lain-lain sebagainya. Itu secara jumhur. Terus secara yang kedua, yang baik lagi, ada yang mengatakan meniru para nabi, para baik yang wajib kita ketahui maupun nabi-nabi yang tidak wajib kita ketahui, artinya nabi saja, tidak rasul. Dan orang tua ini bermaksud untuk tafaulan dengan bagaimana nabi-nabi ini memperjuangkan Islam, bagaimana nabi-nabi ini memiliki mukjizat, trek juangnya seperti apa, mukjizatnya seperti apa. Lah mungkin lebih mengerucutkan pada nama-nama yang orang tua harapkan. Contoh, Nabi Sulaiman, raja, memiliki leadership yang mantap, maka dinamai Sulaiman. Atau mungkin Nabi Muhammad, atau mungkin nabi-nabi yang lain, atau juga ada yang nabi yang tidak wajib kita ketahui, nabi dan rasul yang tidak wajib kita ketahui, Daniel, Nabi Daniel dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang biasa kita lakukan, yang biasa kita temukan di masyarakat, pemberian nama ini disandarkan kepada orang-orang alim atau orang-orang soleh. Artinya kita tabarukan meminta nama, bagaimana baiknya nama untuk anak saya kepada guru-guru kita mungkin, atau kepada orang yang notabene alim atau tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Itu beberapa opsi bagaimana yang baik memberikan nama kepada anak, dan hindari nama-nama yang menyandarkan atau yang sifatnya itu ngawulo atau abet, mengabdi kepada manusia. Ya, Abdul Ali seumpama, Abdul sopo, Abdul sopo, Abdul Husain seumpama. Itu kan Abdulnya, abadnya disandarkan kepada nama manusia. Hindari seperti itu. Atau mungkin mungkin ketidaktahuan makna tapi pengen bahasa Arab, keselewahan makna, kesalahfahaman makna dan lain sebagainya. Nah, itu alangkah baiknya memakai cara opsi yang ketiga tadi, yaitu tabarukan atau dimintakan nama-nama kepada orang soleh atau orang alim. Ya kan banyak kita temukan, dan nanti juga saya menemukan satu riwayat yang cocok dengan kasuistik ini. Umpama ada nama Abdul Doif, ya, kawula sing lemes, ya,
ora kuat ya, lemesan ya. Sidik-sidik kesel dan atau dan lain sebagainya, itu kan kasihan. Maksudnya ketika nama ini secara linguistik bahasa Arab ingin dinamai bahasa Arab, tapi mungkin kurang tahu menau, akhirnya mungkin ambil di Google, ambil di mana, yang sumbernya itu kurang kredibel, ya, artinya akhirnya bisa menimbulkan sesuatu yang agaknya serius itu. Kenapa kok serius? Jadi gini, mari kita bedah permasalahan nama ini dengan perspektif psikologi umpamanya. Nama yang biasa kita dengar, nama adalah doa, maka berikanlah nama-nama yang baik. Secara sosio-psikologi, seumpama Faiz ya, Faiz, orang yang menang, orang yang jaya, orang yang bejo atau dan lain sejenisnya maknanya. Ketika kita berkumpul dengan orang, kita dipanggil Faiz, atau artinya secara makna kan kita dipanggil dengan orang yang berjaya, orang yang sukses, itu akan menimbulkan suatu spirit tersendiri seperti itu. Akhirnya dalam menatap kehidupan ini, dia akan memiliki rasa positif yang tinggi dan memang percaya diri seperti itu. Kalau beda lagi kalau namanya Abdul Butun semua, kawulane weteng, jadi wongnya seneng mangan ya. Tun butun wetengnya gede. Nah, itu kan berbeda lagi. Itu secara apa namanya sosio-psikologis. Terus yang kedua, ada satu kisah ini dari perspektif psikospiritual. Artinya spiritual ini kita bangun dengan positif melalui nama. Artinya nama adalah doa itu memang secara fisikly, secara kasat mata, secara operasional itu benar-benar dirasakan. Ada satu riwayat Kanjeng Rasul pernah meriwayatkan bahwasanya bencana itu terletak di ujung lidah. Ada sebuah riwayat menceritakan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan seorang dan bertanya, namamu siapa? Itu seorang tersebut menjawab, namanya adalah Jamroh. Jamroh itu kan artinya bara api. Terus tanya lagi Sayyidina Umar, siapa nama ayahmu? Namanya Syihab. Syihab itu artinya cahaya api. Anaknya Jamroh, bapaknya Syihab, Jamroh bin Syihab. Terus Sayyidina Umar tanya lagi, dari garis keturunan siapa? Orang itu menjawab Al-Hirqah, artinya adalah kebakaran. Terus tanya lagi Sayyidina Umar, di mana daerah rumahmu, di mana kamu mukim, di mana kamu tinggal? Orang itu menjawab, di Harotun Nar, neraka yang panas. Sontak Sayyidina Umar menyuruh orang tersebut pulanglah kamu, omahmu kebakaran. Dan ternyata benar, setelah orang itu pulang, ternyata ucapan Sayyidina Umar menjadi kenyataan, yaitu keluarga dan rumahnya itu memang binasa, habis itu. Nah, ini artinya apa? Nama ini adalah yang dikaitkan dengan dawuh Kanjeng Rasul itu, bencana itu terletak di ujung lidah. Ketika nama-nama kita itu disebut menjadi satu doa, dan satu doa ini bisa menjadi sesuatu yang diyakini, sesuatu yang menjadi sisi positif atau spirit positif, baik itu secara operasional maupun spiritual di dalam kehidupan kita. Maka terus tenanan, wah kebakaran tenan, karena dari orang tersebut sampai daerahnya, binnya, sampai ke mbah-mbahnya,
sampai ke rumahnya itu berkaitan dengan api semuanya. Nah, seperti itu. Terus itu dari sosio-psikologis. Terus yang kedua Sayyidina Umar tadi kisahnya dari psikospiritual. Terus ada lagi yang biasa kita temukan itu kan ada masyarakat yang fenomena di masyarakat ya, ada yang mengganti nama semuanya Ahmad Fauzan, terus kabotan jeneng semua diganti Muhammad Trimo, itu pokoknya Trimo. Itu memang begitu adanya, juga ada satu riwayat yang mengatakan sama, ini malah datanya dari Kanjeng Rasul tanya sama ya, bertemu dengan seorang, bertanya siapa namamu, dia menjawab Hazan. Hazan itu kan artinya sedih atau tanah yang kering. Terus Kanjeng Rasul mewangsuli, namamu adalah Sahal, yaitu mudah atau tanah yang subur. Terus dengan kolotnya orang tersebut yang memiliki nama Hazan itu menjawab, aku tidak akan mengubah nama yang diberikan oleh ayahku, kata orang tersebut. Nah, maka setelah itu ternyata kesedihan, kesengsaraan selalu mendatangi si Hazan dan keluarganya itu tadi. Nah, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa asalkan baik, asalkan terdapat ta'alluq yang baik dalam memberikan nama dan tidak harus syarat, itu bagus. Dalam hadisnya Kanjeng Rasul disebutkan, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahsinu asma'akum. Sungguhnya kalian akan dipanggil balu sesuk diundang ning dina kiamat sesuk dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapakmu. Fahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama kalian semuanya. Kalau kayak mau ya, diundang putun serbu karo wetenge gede seumpama, ya kan piye lah ya, lucu lah ya besok di hari kiamat. Maka baguskanlah nama-nama kalian, dan ini sekali lagi tidak harus harap seperti itu. Yang ironi itu tadi berbagai penjelasan tentang bagaimana upaya ikhtiar kita, ikhtiar baik untuk memberikan nama kepada anak-anak kita. Yang lebih ironi, yang lebih kasuistik pada hari ini adalah westernisasi, modernisasi sudah menggurita, sudah menggeser budaya-budaya kita, laku-laku simbah-simbah kita, yang mungkin banyak ilmuwan yang mengatakan ada yang mitos dan ada yang perlu kita lakukan, adalah memberikan nama tapi lewat sandaran atau sumber atau marjek yang tidak jelas. Buku nama itu sumbernya dari mana juga tidak tahu, dari Google. Jadi namanya ki wangel angel. Jadi jenenge band keren gitu. Bintangnya Titanic ki sapa? DiCaprio gitu. Wis kuwi lah pokoknya. Leonardo DiCaprio. Atau mungkin DECK, namanya Dek, atau mungkin kan band-band kayak ke Englishan itu, DECK itu, Dek, padahal dek kapal apa dek Vario apa Pertamina Dek, ya itu artinya kan hanya ingin biar anku gahol gitu. Tapi pemberian namanya googling, terus dari buku nama yang tidak jelas, maknanya pun itu bahasa apa juga tidak tahu. Artinya murni karena pengen
kekinian, pengen ya wis apa namanya, biar gaul lah, biar ikut zaman atau anak zaman, atau biasa kita sebut generasi mie instan. Oke. Seperti itu. Intinya ya itu tadi, nama adalah doa, dan bagaimana nama-nama baik itu kita mencarinya, kita mencari marjek nama baik itu bagaimana tita-titanya, bagaimana opsi-opsi ikhtiar-ikhtiar yang diciptakan, yang diajarkan oleh para ulama, ini kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar seperti itu. Dan ada juga yang mungkin ini pun kebenaran yang sama saja, bukan kebenaran yang mutlak. Seperti hanya juga saya pernah mengalami, saya pernah didhawuhi guru saya ketika memberikan nama anak pertama saya, namanya ini, dan kebetulan nama anak saya yang pertama itu depannya Nun awalnya. Terus ada dawuh seperti ini, hindari kalau anak pertama itu nama dengan huruf yang tersusun pada kata atau kalimat mungkar, mim, nun, kaf, ro. Iki ning syariat ra ono, iki ning kitab fikih ora ono, ya iki ilmu hikmah. Seperti itu. Ini artinya kembali kepada kebenaran itu tadi, opsi-opsi yang saya sampaikan yang berdasarkan dari karya ulama salafus soleh. Artinya kebenaran ini tidak mutlak, makanya saya bilang adalah sebuah ikhtiar. Pun dengan dimensi hikmah ini tadi yang saya sampaikan itu tadi. Bahkan ada yang tidak apa-apa, bebas, tapi kalau laki-laki dikasih Muhammad atau Ahmad dan lain sebagainya. Intinya yaitu tadi, ta'aluknya jelas kepada siapa kita bersandar, dan maknanya pun juga bagus sebagai doa untuk si anak itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa ngopi. Kita ngopi dulu, kopi monolog. Rasanya etis, logis, dan realistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.